Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka klien 4501 data Smart PLS, data dan hasil Smart PLS. Jadi nanti seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, di sini ada dua set data, yaitu data yang biasa, yang ini ya, dan data yang sudah diedit atau sudah disesuaikan. Jadi nanti yang kita gunakan adalah data yang sudah diedit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam format CSV yang nantinya akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, untuk membuat format CSV-nya seperti ini. Nah, ini nanti kita copy ya. Kita copy mulai dari kode dari kuesionernya ini. Seperti ini. Sampai bawah. Copy. Kemudian kita buat file baru. Paste value. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita save file, save as. Nah, untuk nama bebas ya, kita tulis saja di sini contoh seperti itu. Kemudian untuk formatnya, file format. Nah, ini yang terpenting ya, file format kita pilih CSV UTF 8. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Ya, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Nah, setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project, kita beri nama, kita tulis contoh seperti ini, create. Kemudian ini ya, kita klik import data file. Nah, kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi. Ini CSV ya, open. Lalu kita klik import. Nah, ini adalah hasil dari univariate descriptive sekaligus menandakan data sudah masuk di dalam aplikasi Smart PLS. Nah, deskriptif yang ini ya. Nah, deskriptif yang ini adalah hasil output dari sini. Tinggal di copy aja ini, copy to Excel. Kemudian nanti bisa dipaste. Dipaste seperti ini. Nah, seperti ini ya nanti hasilnya, tinggal nanti dirapikan saja. Nah, setelah datanya masuk, kita bisa back, lalu klik ini ya, create model. Create model, model type, kita pilih PLSM, kemudian model name, kita tulis saja di sini contoh. Seperti ini, lalu kita klik save. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita masukkan indikator ke dalam lembar kerja berkelompok sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini. PSDA1 kita klik dulu, kemudian kita tekan shift, lalu PSDA10. Nah, seperti ini kita blok, lalu kita tarik enter. Masukkan dulu ya, nanti diberi nama. Nah, seperti ini. Dan untuk memberi nama, ini tinggal seperti ini ya. Nah, ini kita double klik di sini, di yang bulat oranye ini double klik. Kemudian untuk lebih cepatnya kita copy dari sini saja. Copy. Nah, kita bisa paste di sini. Nah, seperti ini, lalu klik apply. Oke. Seperti itu ya, jadi cara memberi namanya. Copy. Oke, seperti ini. Dan untuk merubah posisi dari variabel konstruk ini yang kotak kuning ini ya, itu bisa menggunakan
menu indikator. Nah, ini tinggal diklik saja arah panahnya, nanti ini akan berubah posisinya sesuai dengan arah panah yang dipilih. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk menghemat waktu saya bukakan gambar yang sudah jadi saja. Nah, jika nanti sudah diberi nama dan disusun posisinya, bisa mengikuti seperti ini ya untuk bentuknya. Jadi kita kemudian hubungkan modelnya ini sesuai dengan hipotesis yang sudah ditentukan ya, seperti ini ya hipotesisnya. Nah, caranya seperti ini. Kita klik menu connect. Nah, ini ya, kita hubungkan. Nah, seperti ini. Ini harus sama ya dengan apa yang dihipotesis, karena kalau tidak sama nanti hasilnya akan berbeda. Oke, seperti ini, lalu kita klik save. Nah, setelah seperti ini bisa kita analisis. Jadi analisisnya itu adalah yang pertama PLS algorithm. Ini deskriptif tadi ya sudah dilakukan. Nah, PLS algorithm di sini yang pertama ya. Jadi yang pertama itu kita menguji outer model yang pertama. Outer modelnya ada validitas, dilihat dari nilai loading. Jadi loading ini untuk validitas konstruk atau kuesionernya. AVI ini untuk validitas variabel. Jadi loading ini untuk kuesioner, AVI ini validitas untuk variabel. Jadi loading itu nilainya harus di atas 0,7, AVI harus di atas 0,5. Nah, jadi pada tahap 1 ini nanti kita akan melakukan eliminasi ini ya, yang di bawah 0,7 nanti kita eliminasi sampai uji reliabilitas juga. Jadi sampai ini sudah tidak ada lagi yang merah. Ya, seperti itu ya. Jadi kita lakukan pengujian PLS algorithm yang pertama, caranya seperti ini. Calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Jadi untuk outer loading kita lihat di sini ya. Nah, ini untuk outer loadingnya. Oke, seperti ini untuk outer loadingnya. Kemudian untuk construct reliability and validity. Nah, ini Korobak alpha, composite reliability, dan AVE ini ya di sini di construct reliability and validity. Jadi untuk reliabilitas kita lihat nilai dari Korobak alpha. Nah, ini. Jadi kalau secara reliabilitas ini semuanya sudah valid, kemudian AVE juga semuanya sudah valid ya. Korobak alpha sudah reliable, AVE sudah valid. Nah, jadi yang bermasalah di sini adalah validitas dari variabel konstruknya. Nah, ini ya. Nah, kita harus eliminasi. Tapi sebelum itu, ini hasilnya bisa kita save. Jadi ada dua cara menge-save-nya, yaitu di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari aplikasi. Nah, kalau di dalam aplikasi caranya seperti ini, klik save, kemudian file name kita tulis di sini sesuai dengan tahapan pengujiannya. PLS algorithm 1 create. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau save di luar dari aplikasi Smart PLS, kita klik ini ya, klik Excel, lalu export. Tinggal kita save di sini sesuai dengan tahapan ya, sama tadi ya. Algorithm 1. Nah, kalau saya biasanya seperti ini, jadi nanti sudah dibuat ya sesuai dengan folder, jadi sesuai dengan tahapannya. Jadi ada bootstrapping, blend folding, PLS algorithm 1, PLS algorithm 2, dan lain-lain seperti itu. Dan ini caranya sama ya untuk semua pengujian, jadi nanti tinggal repetasi saja. Oke, jadi ini sudah kita lakukan ya pengujian PLS algorithm 1. Nah, kemudian untuk sebelum masuk ke PLS algorithm 2, karena kita ada eliminasi ya, jadi model ini ya yang contoh tadi itu kita harus duplikat dulu. Nah, nanti yang duplikat itu adalah untuk model yang kedua atau final modelnya. Caranya seperti ini, klik kanan lalu kita pilih duplicate. Nah, ini kita buat saja eliminasi. Nah, seperti ini ya. Create, double klik. Nah, kita ulang lagi ujinya PLS algorithm. Kita lihat outer loading. Jadi untuk mempermudah nanti tinggal dicatat saja ini ya. Jadi kita eliminasi dari yang paling kecil terlebih dahulu. Contoh ini ya, F1 FI1. Nah, ini ya FI1. Nah, FI1 kita cari di sini.
Nah ini FV1, kita delete. Oke, kita rapikan dulu, kita save, lalu kita uji ulang. Nah ini ya, FV7, delete, kita rapikan, save, lalu kita uji ulang. Terloading, kita lihat. Nah jadi seperti itu ya, jadi bertahap satu persatu sampai semuanya hijau. Nah untuk menghemat waktu saya bukakan yang sudah jadi ya. Nah ini terloading. Nah seperti ini ya, semuanya sudah hijau, artinya valid. Kemudian constructability dan validity juga sama untuk Roba Kalpa dan AVS juga sudah memenuhi, artinya sampai tahap ini ya, sampai tahap sebentar, ini model 2. Nah ini sampai tahap ini constructability dan validity, jadi dapat dikatakan model ini, model yang sudah kita eliminasi tadi itu sudah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas sehingga bisa digunakan untuk pengujian selanjutnya. Kemudian untuk HTMT, di HTMT kita lihat di sini description validity. Nah kita gunakan yang list. Nah ini yang list ini ya, supaya lebih mudah dibaca. Jadi untuk HTMT ini nilainya harus di bawah 0,9. Ini seluruhnya sudah di bawah 0,9, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah diskriminan ya pada uji HTMT-nya. Kemudian untuk intermodel, sini kita ada uji GOF index atau goddess of fit. Nah goddess of fit kita hitung secara manual, ada di sini ya, di PLS algorithm 2. Nah ini di set ini. Nah ini adalah perhitungan manualnya. Ini ada rumusnya, nanti bisa diikuti. Jadi kita bisa ketahui di sini GOF-nya itu nilainya 0,443 atau 4,3%. Nah ini masuk ke dalam kategori tinggi ya. Kita tahu tingginya dari sini. Di sini ada kriterianya. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah collinearity assessment atau uji multikoliniaritas. Kita lihat di sini di VIV. Nah kita gunakan yang intermodel matrix atau list. Nah list saja lebih mudah ya. Nah untuk multikoliniaritas nilainya harus di bawah 5. Nah ini seluruhnya sudah di bawah 5 ya, artinya di sini tidak terdapat gejala multikoliniaritas. Uji berikutnya adalah coefficient of determination R square atau R kuadrat. Nah ini ya, di sini R kuadrat. Jadi R ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, kita lihat di sini. Nah untuk kinerja organisasi nilainya adalah 0,373. Kita lihat di sini 0,373 ya. Jadi 0,373 ini menunjukkan bahwa variabel ya, dari variabel PSDA, SSWF sampai inovasi dan SDM itu berpengaruh sebesar 37,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah untuk yang SDM juga sama, nilainya 0,97. Jadi ini dipengaruhi oleh variabel ini ya, dari potensi SDA sampai inovasi. Nah ini mempengaruhi sebesar 29,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain dari model penelitian. Selanjutnya Q kuadrat atau predictive relevance nanti kita lakukan. Kita ke sini dulu, effect size ya. Nah effect size dilihat di sini. Nah ini F square, kita gunakan yang list ya seperti biasa. Nah F square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen, tapi secara individu atau secara parsial. Nanti dari sini nilainya kita lihat kriterianya berapa ya di sini. Nah contoh untuk fasilitas terhadap kinerja, nilai F-nya, F square-nya adalah 0,010. Nah ini masuk ke dalam kategori kecil ya, ini karena ini lebih kecil dari 0,15 seperti itu.
Nah, untuk I kuadrat caranya seperti ini. Calculate, kemudian kita pilih menu blind folding, lalu start calculation. Nah, kita gunakan nilai ini, cross construct validated redundancy. Nah, ini adalah nilai dari chi-square-nya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kita lihat kategorinya bagaimana. Itu di sini. Contoh untuk yang kinerja organisasi nilainya adalah 0,198. Ini masuk dalam kategori sedang ya, karena ini lebih kecil dari 0,35 seperti itu. Jadi predictive relevance ini menguji ketika model ini dilakukan penelitian ulang bagaimana tingkat akurasinya seperti itu. Jadi untuk yang kinerja organisasi memiliki akurasi sedang, kemudian kinerja SDM memiliki akurasi kecil. Artinya ketika penelitian ini dilakukan penelitian ulang menggunakan kuesioner dan model yang sama, maka hasilnya akan berbeda jauh ya dengan yang sudah dilakukan ini. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini ya. Kita back dulu, calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Nah, ini ada nilai 4 koefisien. 4 koefisien ini menunjukkan pengaruh langsung ya. Yang ini pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi di specific indirect effect. Nah, ini adalah pengaruh mediasinya. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan ada dua nilai ya di sini, yaitu nilai dari original sample dan p-value. Original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Jadi kalau negatif di sini ada tanda minusnya ya. Kalau p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini contoh untuk yang fasilitas terhadap kinerja itu memiliki pengaruh positif ya, karena ini tidak ada tanda negatifnya. Kemudian tidak signifikan karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, contoh yang kedua, fasilitas infrastruktur terhadap SDM memiliki pengaruh positif signifikan karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, ini ya, lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk yang pengaruh mediasi, yang ini ya, pengaruh mediasi di sini. Nah, ini kita menguji pengaruh mediasi dari strategic SDM ya, pengaruh mediasi dari strategic SDM. Nah, kita bisa lihat caranya sama ya seperti tadi, namun di sini kalau yang signifikan artinya variabel mediasi ini mampu mempengaruhi pengaruh antara variabel X dan Y. Contoh inovasi terhadap kinerja organisasi yang dimediasi oleh strategic SDM memiliki pengaruh positif signifikan. Artinya di sini adalah SDM memiliki pengaruh mediasi yang positif atau bisa menguatkan pengaruh inovasi terhadap kinerja organisasi. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk hasilnya, jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.